Pemirsa, Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke Rutan Salemba pasca kaburnya 7 tahanan pada Senin kemarin. Dalam sidak ini, anggota DPR mempertanyakan kenapa ketujuh tahanan tersebut bisa kabur dan bagaimana cara mereka melarikan diri. Buntut dari kaburnya 7 tahanan, anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi ke Rutan Salemba. Sejumlah anggota Komisi 13 seperti Willy Aditya dan anggota komisi lainnya hadir dan langsung masuk ke dalam rutan. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyebutkan sidak ini dilakukan untuk merespon kejadian kaburnya 7 tahanan dari Rutan Salemba pada Selasa dini hari. Ia juga menyatakan akan melihat seluruh aspek pada rutan ini termasuk sel dan keamanannya. Melihat perkembangan yang terjadi, kami memutuskan untuk melakukan sidak karena ini untuk spiritnya adalah reformasi lapas dan rutan untuk kemudian apa-apa yang menjadi permasalahan kita coba cek hari ini. Apa aja, Bang? Ya banyak hal ya. Satu faktor kenapa bisa lari, yang kedua bagaimana ya selama ini kapasitas, habis itu tenaga sumber daya manusia yang ada di sini, banyak hal yang kemudian nanti kita akan cek. Dalam sidak ini, Komisi 13 DPR RI menyoroti berbagai hal di dalam Rutan Salemba, mulai dari profiling ke-7 tahanan yang kabur, mereka bisa satu sel padahal memiliki perbedaan status. Selanjutnya, Komisi 13 akan membuat panitia kerja pemasyarakatan untuk fokus mengurus kasus yang serupa. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Victor, TV One, mengabarkan. Hingga kini pemirsa, pengejaran terhadap 7 tahanan yang kabur dari Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta masih terus dilakukan. Salah satu dari 7 tahanan yang kabur merupakan gembong narkoba yang baru ditangkap polisi. Inilah wajah ke-7 tahanan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Ke-7 orang tahanan kasus narkoba tersebut diketahui bernama Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Janwar. Insiden kaburnya 7 orang tahanan tersebut diketahui pada hari Selasa sekitar pukul 7:50 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan serah terima jaga antara regu jaga malam dan regu jaga pagi. Petugas yang curiga dengan kondisi kamar 16 Blok S yang terkunci dari dalam langsung mendobrak kamar hunian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati 7 tahanan tersebut telah melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar hunian dan turun menggunakan kain. Tak sampai di situ, ke-7 tahanan kasus narkoba tersebut berhasil kabur dengan cara melewati gorong-gorong yang terhubung dengan bagian luar rutan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan pun mengungkapkan, dari 7 tahanan yang kabur, 6 orang masih berstatus terpidana, sementara 1 orang lainnya telah menjadi narapidana. Benar adanya ada 7 orang warga binaan Rutan Kelas 1 Salemba atau Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yang kabur, yang diduga tadi estimasi waktunya itu sekitar pukul ketahuannya itu pukul 7:50 sekian menit. Itu pada saat dilakukan serah terima jaga antara jaga malam dengan regu jaga yang akan bertugas pada pagi hari itu. Nah, setelah diadakan apel penghitungan kamar per kamar, di salah satu kamar, di kamar 16 Blok S tepatnya, ditemukan pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Nah, terpaksa didobrak. Nah, ketika didobrak, dan disaksikan petugas yang akan menerima jaga pagi pada saat itu, bahwa teralis di kamar yang dekat kamar mandi atau ya kamar mandi hunian itu sudah dalam keadaan terpotong atau dipotong, sudah terbuka teralisnya itu
dan kawat ornamesnya itu sudah terpotong atau terbuka. Inafis Polres Metro Jakarta Pusat Selasa petang diterjunkan ke rutan kelas 1 Salemba untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP diawali dari ruang beranggang, sebuah ruang kosong yang merupakan koridor pembatas antara area sel dengan dinding gedung. Di ruangan tersebut, tim Inafis memeriksa teralis jendela yang dibobol, beton penutup saluran air yang dijebol, hingga menyisir gorong-gorong saluran air yang mengarah ke sisi samping luar rutan. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih beserta petugas dari Badan Narkotika Nasional juga didatangkan ke lokasi untuk memeriksa sejumlah saksi dan mencari bukti-bukti. Hingga saat ini, pihak berwajib masih mencari keberadaan ke-7 tahanan yang kabur itu. Diketahui salah satu di antaranya merupakan gembong narkoba yang belum lama diringkus polisi dengan barang bukti 100 kg sabu. Dari Jakarta, Yoga Kuspratombo, TV One, mengabarkan. Ya, lalu seperti apa gambaran peristiwa kaburnya 7 tahanan rutan kelas 1 Salemba Jakarta Pusat? Kita akan langsung menyapa rekan kami, ada Syahda Yustiza. Syahda, kenapa kemudian 7 tahanan ini bisa kabur? Baik, selamat sore Putri Windasari, Ginavita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya kepolisian hingga kini masih terus menelusuri ke-7 narapidana yang kabur dari rutan Salemba Jakarta Pusat. Kalau kita bisa mengulik bagaimana ceritanya, ini kemudian para narapidana ini kabur dari ventilasi udara, kemudian juga masuk ke gorong-gorong dan juga melewati jalan utama. Tapi sebelum saya bercerita lebih lanjut mengenai mekanisme dan juga proses dari kaburnya 7 narapidana tersebut, tadi pagi ini berdasarkan informasi update yang kami dapatkan bahwasannya Komisi 13 DPR RI, ini ketuanya yakni Willy Aditya, ini mengunjungi atau melakukan sidak dadakan ke rutan Salemba, di mana tadi juga di dalam sidak dadakan tersebut ia juga meninjau beberapa hal yang berada di dalam rutan Salemba. Selain itu juga ia berupaya bekerja sama dengan pihak di dalam rutan ini melakukan profiling terhadap ke-7 narapidana. Sejumlah kejanggalan ini kian diulik, bagaimana kemudian tadi dari DPR RI ini mempertanyakan bagaimana bisa kemudian satu sel ini diisi oleh 7 orang, di mana ke-7 orang ini memiliki status yang berbeda. 3 diantaranya narapidana dan 4 diantaranya kemudian merupakan tahanan. Dan yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, apakah ke-7 para narapidana ini merupakan tahanan dari pihak kepolisian atau kejaksaan? Selain itu juga tadi dari pihak DPR RI ini sempat menyinggung soal adanya CCTV yang rusak di sejumlah titik, di mana salah satunya CCTV yang rusak ini menyoroti dekat dengan TKP di bagian belakang TKP tempat 7 narapidana tersebut kabur. Dan tak hanya itu, yang sempat disinggung juga adalah rutan Salemba ini yang terbilang overload atau kelebihan kapasitas. Dan kalau kami meninjau dari data beberapa tahun lalu, ini juga kami mendapatkan informasi bahwasannya rutan Salemba ini mengalami overload bahkan bisa sampai 200%. Nah, kembali kepada bagaimana kemudian saya ingin menggambarkan kepada Putri Windasari, Ginavita dan juga pemirsa bagaimana mekanisme ke-7 tahanan tersebut kabur. Ini juga kami mendapatkan informasi bahwasannya ke-7 tahanan ini berada di kamar nomor 16 Blok S, di mana juga mereka ini kabur melalui ventilasi dari kamar mandi yang kemudian dibobol. Diketahui dibobol ini menggunakan alat tertentu, misalnya juga seperti gergaji, dan kemudian pada saat mereka membobol dari teralis kamar mandi tersebut ada dua kemungkinan cerita yang kami dapatkan, antara juga mereka ini melompat keluar menuju beranggang luar, atau juga karena kalau kita bisa bicara soal struktur dari lapas itu sendiri, dari lapas rutan kelas 1 ini cukup tinggi ke bawah. Jadi kemungkinan adapun kalau mereka tidak melompat, ini mereka memberdayakan seperti alat sarung atau kain yang membuat mereka untuk turun ke bawah. Dan kemudian selain itu
dari turun ke bawah ini kemudian diketahui mereka membobol gorong-gorong di tempat saya mengabarkan. Saya akan memberikan gambaran kepada Ginavita, Putri Windasari dan juga pemirsa. Kali ini saya di tempat gorong-gorong di mana 7 narapidana ini diketahui kabur melalui titik sini. Kali ini juru kamera saya Rian Syahrul akan memberikan gambaran lebih detail mengenai gorong-gorong ini. Kalau bisa saya lihat atau Anda pemirsa di rumah bisa saksikan bahwa bagian luar dari gorong-gorong ini sudah dipasangkan teralis yang baru. Tetapi kalau kita bisa melihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi, ini kemudian masih terlihat bagaimana teralis tersebut ada bekas ada bekas seperti di gergaji. Bagaimana kemudian seperti rangkaian cerita bahwasanya 7 narapidana ini menggergaji teralis yang berada di dalamnya untuk bisa keluar kemudian menuju jalan raya. Nah ini kemudian kalau kita bisa bicara mengenai keseluruhan dari gorong-gorong ini, lebarnya ini sekitar 60 sampai dengan 80 cm. Sehingga memungkinkan sekali untuk orang dewasa bisa keluar melalui gorong-gorong sini. Adapun kalau misalnya mereka berpostur tinggi, ini mereka bisa merangkak melalui gorong-gorong ini. Adapun mereka juga bisa sedikit membungkuk untuk bisa kabur keluar. Kemudian Ginavita, Putri Windasari dan juga pemirsa, juru kamera saya juga akan menggambarkan bagaimana kemudian situasi di luar daripada mekanisme para 7 narapidana ini kabur. Kalau kita bisa lihat dari gorong-gorong ini keluar kemudian menuju jalan raya, jalan utama. Ini juru kamera saya Rian Syahrul akan memberikan gambaran bagaimana kemudian kalau kita bisa lihat jalan utama ini kalau kita mengarah bagaimana rujukan dari peta ini menuju ke Jalan Sentiong, kemudian juga ke Salemba Keramat, kawasan Ahmad Yani. Dan kalau kita bisa pantau bagaimana jalan utama ini sangat memungkinkan sekali aksesnya untuk dilintasi oleh transportasi umum karena memang ada sejumlah kecurigaan yang terjadi. Apakah kemudian para narapidana ini kabur karena memang sengaja melarikan diri menggunakan transportasi umum ataukah memang ada pihak-pihak yang menjemput mereka untuk kemudian semakin menguatkan langkah mereka meloloskan diri. Dan tentunya kalau kita bisa lihat situasi dari luar gorong-gorong dan juga jalan raya, pantauan kami di sekitar rutan Salemba ini tidak nampak adanya CCTV untuk memantau area sekitar kawasan sehingga ini memungkinkan bagi narapidana untuk meloloskan dirinya agar bisa melarikan diri. Tentunya ini juga menjadi PR bagi pihak kepolisian kemudian juga kementerian lembaga terkait. Bagaimana tidak hanya memperhatikan secara prosedural, tapi hal-hal teknis seperti ini juga harus diperhatikan. Perihal juga mengenai gorong-gorong yang juga bisa saja ini berumpakan sesuatu yang lama, lapuk, memudahkan mereka untuk menggergaji itu dengan mudah. Kemudian juga CCTV, kemudian juga kapasitas prosedural seperti itu ini juga perlu diperhatikan oleh kementerian-kementerian terkait. Sementara demikian Putri Windasari dan juga Ginavita. Baik, terima kasih Syahda Yustisa mengabarkan langsung dari Rutan Salemba, Jakarta.